Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6 beserta perannya dalam video kali ini. Perkenalkan, nama saya Masuratul Awaliyah. Saya berperan sebagai murid. Saya Mega Masita berperan sebagai murid. Saya Nailatul Hikmah berperan sebagai murid. Saya Nur Mahmudah berperan sebagai murid. Saya Rahma Sindik Rabia berperan sebagai guru. Selanjutnya, analisis poin-poin penting dalam pelaksanaan keterampilan menjelaskan dan bertanya. Ada 4 poin, yaitu keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, materi, dan yang terakhir tanya jawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran. Istilah menjelaskan berbeda dengan istilah menceritakan. Kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas, sedangkan kata menceritakan hanya memberi informasi tentang suatu hal tanpa menjelaskannya. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan menjelaskan tersebut harus berpengaruh secara langsung terhadap pemahaman siswa akan tema yang dipelajarinya. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai dengan baik keterampilan memberi pelajaran. Selanjutnya yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru untuk memperoleh informasi tentang sesuatu objek yang ditanyakan dan meningkatkan terjadinya interaksi pembelajaran yang aktif. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan bertanya ini perlu lebih sering untuk dimunculkan untuk merangsang kegiatan siswa berkadar aktivitas tinggi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, penggunaan pertanyaan yang jelas. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa itu harus jelas dan singkat, yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, pemberian acuan. Sebelum guru memberikan pertanyaan, biasanya guru itu memberikan acuan atau informasi terkait dengan materi. Jadi pertanyaan itu diberikan setelah pemberian acuan. Nah, selanjutnya yaitu pemusatan. Pada pemusatan ini itu terkait dengan pertanyaan yang dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan luas dan pertanyaan sempit. Jika pertanyaan itu luas, menuntut jawaban yang sifatnya jawabannya itu umum. Sedangkan kalau yang pertanyaan sempit itu menuntut jawaban yang khusus atau spesifik. Jadi pemusatan ini lebih masuk ke dalam pertanyaan yang sempit. Selanjutnya yaitu pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Pada pemindahan giliran ini, guru memberikan pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari 1, sehingga guru bisa meminta siswa 1, kemudian siswa 2, siswa 3, dan selanjutnya itu bisa menjawab secara bergilir. Dan penyebaran pertanyaan. Nah, pada penyebaran pertanyaan ini guru menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Jadi guru itu menyebarkan giliran, namanya guru memberikan pertanyaan, terus siswa itu menjawab secara bergilir ya. Jadi pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan itu masih sedikit sama. Selanjutnya pemberian waktu berpikir. Jadi setelah guru memberikan pertanyaan itu tidak langsung diminta untuk menjawab ya siswanya, tapi diberikan waktu untuk berpikir sehingga
siswa bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Pemberian tuntunan. Nah, pada pemberian tuntunan ini itu tuh biasanya pertanyaan yang diberikan guru itu tidak dipahami oleh siswa atau tidak dijawab oleh siswa, sehingga guru perlu memberikan tuntunan atau bimbingan atau mengulang materi dan sehingga siswa bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kewarganegaraan. Tema 1 ya, yaitu persatuan. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda, bisa beda jenis kelamin, bisa beda agama, bisa beda suku bangsa, namun semuanya itu harus rukun dan harus saling menghormati ya. Iya, Bu. Oke, jadi di tema ini terdapat 3 poin ya yang akan kalian pelajari, yaitu poin yang pertama tentang perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, dan perbedaan suku bangsa. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan, kalian harus mendengarkan baik-baik ya, karena di akhir Ibu akan menanya salah satu dari kalian atau semua murid gitu. Baik, Bu. Nah, kita masuk di poin pertama ya anak-anak. Jadi, poin pertama itu perbedaan jenis kelamin. Tahukah kalian apa perbedaan anak laki-laki dan perempuan? Nah, jadi anak laki-laki dan anak perempuan itu menyukai permainan yang berbeda. Anak laki-laki suka sepak bola, bermain layang-layang, bermain kelereng, sedangkan anak perempuan suka masak-memasak, bermain lompat tali, dan bermain boneka. Oke, jadi sampai sini kalian pasti udah paham perbedaan jenis kelamin ya. Nah, Ibu mau tanya salah satu murid. Ibu akan menunjuk acak ya. Nur Mahmuda, sebutkan anggota keluarga kamu ada berapa laki-laki dan ada berapakah perempuan? Dalam keluarga saya ada 3 perempuan dan 1 laki-laki, Bu. Yang 3 perempuan saya sendiri, kakak saya, dan ibu saya. Kalau yang laki-laki hanya ayah saya, Bu. Oke, selanjutnya poin kedua, yaitu perbedaan agama. Jadi ada 6 macam agama yang ada di Indonesia. Semua agama yang ada di Indonesia itu dilindungi oleh pemerintah. Walaupun berbeda, kita harus saling menghormati. Jadi agama-agama yang ada di Indonesia itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar agama-agama tadi kan? Iya, Bu. Oke, kalau boleh tahu Awalia ini beragama apa ya? Saya beragama Islam, Bu. Agama saya agama Islam. Oke, kalau Nailatul Hikmah ini beragama apa? Islam, Bu. Alhamdulillah. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Iya, Bu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan suku bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan, ada beragam suku bangsa di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Misalnya teman kalian Wulan. Wulan itu berasal dari suku Jawa. Suku Jawa ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Pasti kalian sudah mengetahui suku-suku di Indonesia. Nah, suku apa saja sih yang ada di Indonesia itu yang kalian ketahui? Bu, saya mau menjawab. Wah, silakan Lia. Setahu saya itu ada suku Batak, suku Bugis, suku Dayak, suku Madura, suku
suku Sunda. Nah, cuma itu Bu yang saya tahu. Oke Awalia, sepertinya Ibu mau dengar juga jawaban dari Nur Mahmuda sama Nailatul Hikmah. Suku apa aja sih yang kalian ketahui? Ibu mau dengar jawaban dari Nur Mahmuda dulu ya. Suku yang saya ketahui yaitu suku Dayak, Bu. Selanjutnya Nailatul Hikmah. Suku Dayak, Bu. Wah, oke, itulah tadi suku-suku yang kalian ketahui. Oke, hari ini tuh kalian belajar dari agama, suku, dan juga belajar tentang perbedaan perempuan dan laki-laki. Pelajaran hari ini cukup sekian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Demikian video kami tentang keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.